Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Laura Vanessa, kemudian teman-teman saya yang bernama Muhammad Zaini Kiram, Mawadatur Rahmi, Setifa Juwan Nasri, Mirza Kurniawan, Raihan Sapitri, dan Muhammad Haikal Lutfi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian literatur kami mengenai individual factor predictor and organizational factor predictor to detect potential corrupt behavior. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif yang diampu oleh Ibu Nita Erika Aryani, SEAK MSI. Mengapa kita perlu membahas korupsi? Korupsi adalah masalah kompleks yang terus menjadi sorotan dunia. Bahkan, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkap akar penyebabnya. Dalam presentasi ini, kami akan mengulas secara mendalam sebuah literatur yang membahas faktor-faktor individu dan organisasi yang dapat memicu perilaku korupsi. Kami akan menguraikan secara rinci mengenai motivasi penelitian, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa motivasi dari peneliti dalam artikel tersebut. Yang pertama, karena adanya kasus kecurangan di sektor publik dan juga swasta. Nah, fenomena kecurangan yang terjadi di sektor publik dan swasta ini semakin memprihatinkan. Dilihat dari banyaknya pemberitaan mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi pada perusahaan BUMN seperti PT Waskita dan juga PT Kimia Farma. Nah, hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Nah, yang kedua ada dikarenakan tingginya angka korupsi di Indonesia. Dilihat dari laporan Indonesian Corruption Watch menunjukkan bahwasannya angka korupsi yang sangat mencengangkan di Indonesia. Nah, kasus-kasus yang terungkap tidak hanya merugikan negara saja, tetapi juga menghambat pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga faktor penyebab korupsi dari segi non-keuangan. Nah, pada penelitian sebelumnya, peneliti lebih berfokus untuk melihat faktor ekonomi itu sebagai penyebab utama dari penyebab korupsi. Nah, namun pada penelitian ini, peneliti cenderung ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor non-keuangan nih, sebagai faktor penyebab korupsi, seperti pengaruh individu dan juga dinamika organisasi yang dapat mendorong terjadinya perilaku korupsi ini. Nah, yang keempat adalah kebutuhan untuk melakukan pencegahan korupsi. Mengingat semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan juga mengingat bahayanya yang ditimbulkan oleh kasus korupsi ini, maka diperlukanlah upaya kolektif dari individu maupun organisasi untuk mencegah perilaku korupsi ini. Kita tidak dapat hanya bergantung pada lembaga seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi kita juga harus bersama-sama membangun perilaku budaya anti korupsi ini dalam masyarakat kita. Nah, yang kelima, teori segitiga penipuan. Nah, pada penelitian ini, peneliti ingin menggunakan kerangka teori segitiga penipuan ini untuk memahami motivasi di balik perilaku korupsi. Teori ini mengidentifikasi 3 faktor utama dalam penyebab terjadinya korupsi, yaitu tekanan, rasionalisasi, dan juga kesempatan yang saling berinteraksi dan berkontribusi pada munculnya perilaku atau tindakan korupsi. Teori yang digunakan dalam artikel ini mencakup 2 teori utama yang relevan dalam memprediksi perilaku korupsi. Teori tersebut yaitu yang pertama, teori segitiga penipuan atau fraud triangle theory. Donald R. Creasy merupakan peneliti pertama yang menyelidiki penyebab penipuan pada tahun 1940. Ia menyatakan bahwa penipuan terjadi karena adanya tekanan, adanya peluang, dan adanya rasionalisasi. Tekanan ini didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang merasa terbebani oleh kondisi berat dan kesulitan yang mengatasinya. Tekanan yang dapat memicu terjadinya penipuan
dapat dilihat dari 4 kondisi umum dalam Statement of Auditing Standard nomor 99. Yang pertama yaitu stabilitas keuangan, yang kedua kebutuhan keuangan pribadi, yang ketiga tekanan eksternal, dan yang keempat target keuangan. Lalu selanjutnya faktor peluang. Faktor peluang merujuk pada keadaan atau situasi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Biasanya, kondisi kecurangan ini terkait dengan aspek organisasi, seperti kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketiadaan sistem penghargaan dan sanksi dalam evaluasi kinerja, serta kurang efektifnya pengawasan oleh manajemen. Lalu selanjutnya faktor rasionalisasi. Faktor rasionalisasi muncul akibat ketegangan antara karyawan dan manajemen, antar manajemen, atau bahkan antar karyawan. Oleh karena itu, jika terjadi ketegangan hubungan dalam suatu organisasi, maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan akan semakin besar. Lalu yang kedua yaitu teori atribusi dan kecenderungan perilaku korupsi atau Attribution Theory and Corrupt Behavior Tendencies. Teori atribusi ini menjelaskan bagaimana seseorang menafsirkan suatu peristiwa serta penyebab atau alasan di balik perilaku mereka yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu aspek yang berasal dari dalam individu seperti nilai-nilai, motivasi, dan karakter pribadi. Misalnya, seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mencari keuntungan pribadi mungkin lebih rentan terhadap perilaku korupsi. Dan yang eksternal yaitu lingkungan atau konteks sosial yang mempengaruhi perilaku seperti budaya organisasi, tekanan dari atasan, atau norma-norma sosial. Lingkungan yang mendukung perilaku tidak etis dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk berperilaku korupsi. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan akan keteraturan dan dorongan untuk memahami apa yang memicu perilaku mereka. Misalnya, seorang manajer mungkin melebih-lebihkan keuntungan perusahaan dengan tujuan untuk mempertahankan nilai saham yang tinggi, sehingga ia tetap menerima bonus. Namun, jika dilihat dari sudut pandang etika, tindakan tersebut dinilai salah satu tindakan yang tidak etis. Hal ini juga berlaku pada perilaku seseorang yang terlibat dalam tindakan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana menjelaskan korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hukum dan merugikan negara. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang harus memenuhi kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan orang lain. Nah, pada metode peneliti ini, jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal digunakan untuk menentukan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel independen dan dependen. Pendekatan kuantitatif digunakan dikarenakan penelitian ini memiliki gambaran dalam bentuk angka dan statistik. Kemudian, survei adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dengan menjadikan karyawan di seluruh Indonesia sebagai populasi, dan setiap populasi memiliki hak yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana. Pada penelitian ini juga, responden yang berhasil dikumpulkan adalah sejumlah 139 responden. Dan data yang dapat diproses untuk penelitian ini adalah 100 responden. Penelitian ini mengkaji variabel independen dari fleksibilitas, gaya hidup, cinta uang, kontrol internal, kesadaran anti penipuan, sistem pelaporan,
penegakan hukum, dan gaya kepemimpinan dengan variabel dependen dari kecenderungan perilaku korupsi. Selanjutnya, dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan beberapa uji, termasuk uji validitas dan reliabilitas data, uji normalitas, melakukan uji prasyarat analisis regresi, yaitu uji asumsi klasik, dan juga menjawab hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dan pembahasan penelitian. Pertama itu ada statistik deskriptif. Dari 100 responden, sampel yang ditemukan karyawan yang bekerja di Indonesia, 47% responden berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 53% berjenis kelamin perempuan. Nah, jika dilihat dari usia, 32% dari total responden itu berada pada rentang usia 41 sampai dengan 50 tahun, di mana rentang usia ini cukup produktif bagi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian disusul dengan 23% untuk masing-masing rentang usia 20 sampai 30 tahun dan 31 sampai 40 tahun. Nah, berdasarkan lamanya waktu bekerja, sebanyak 25% dari total responden itu telah bekerja selama 6 sampai 10 tahun dan 16 sampai 20 tahun. Angka ini cukup untuk menggambarkan bahwa karyawan yang mengisi kuesioner ini memiliki pengalaman dalam bekerja. Hasil uji determinasi koefisien. Penelitian ini melakukan uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan model yang dibuat dapat menjelaskan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menghasilkan adjust R-square sebesar 89,6%, yang berarti variabel independen memiliki kontribusi yang besar dalam menjelaskan variabel dependen. Sisanya 10,4% merupakan faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Kemudian ada hasil uji F-test yang dilakukan untuk uji apakah variabel independen itu secara bersamaan mempengaruhi dependen variabel. Nilai signifikan dari model ini di bawah 0,05 dengan angka dari 0,00. Nah, hal ini berarti bahwa independen variabel dapat secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen dalam model penelitian ini. Kemudian ada hasil T atau uji hipotesis. Nah, peneliti melihat pengaruh berdasarkan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Nah, jika tingkat signifikansinya di bawah 0,05, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dapat dilihat bahwa ada 5 variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, variabel yang berpengaruh adalah dari aspek individu ada yang melenturkan, gaya hidup, dan cinta uang. Sementara dari aspek organisasi adalah internal control, sistem whistleblowing, dan anti kesadaran penipuan. Nah, variabel-variabel penegakan hukum dan gaya kepemimpinan dalam hal ini tidak berpengaruh pada kecenderungan dari perilaku korupsi. Discussions. Pengaruh flexing terhadap kecenderungan perilaku korupsi. Pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh flexing terhadap propensity for corrupt behavior memperoleh nilai sebesar 7,841 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Nah, dan angka ini berada di bawah 0,05. Nah, dari hasil tersebut itu dapat diartikan bahwa flexing itu berpengaruh positif terhadap kecenderungan perilaku korup. Artinya, semakin seseorang berusaha untuk membuat orang lain terkesan dengan flexing, nah maka semakin besar pula kecenderungan orang tersebut untuk melakukan perilaku korup. Seseorang yang terbiasa dengan flexing biasanya akan mengkonsumsi barang-barang mewah agar dapat menjaga citra dirinya. Nah, apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibeli itu, maka akan timbul perasaan bahwa citra dirinya itu menjadi buruk. Maka oleh karena itu, kecenderungan perilaku korup akan semakin meningkat karena merasa tertekan dan akan terus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya demi menjaga citra dirinya. Selanjutnya ada pengaruh gaya hidup terhadap kecenderungan perilaku korupsi.
terdapat pengaruh positif antara gaya hidup dengan kecenderungan perilaku korupsi dengan nilai sebesar 4,066 dan tingkat signifikansi di bawah 0,05 sebesar 0,00. Nah, artinya semakin seseorang berusaha untuk selalu memiliki gaya hidup mewah, maka kecenderungan untuk berperilaku korupsi juga akan semakin tinggi. Nah, hal yang sama juga telah disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sartika dan Hudania 2018. Nah, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gaya hidup berpengaruh positif terhadap intensitas korupsi. Adanya kebiasaan dalam gaya hidup mewah itu akan menjadi suatu tekanan bagi pelaku untuk mempertahankan kebiasaan tersebut. Nah, tuntutan dalam gaya hidup tersebut akan selalu dipenuhi oleh pelaku meskipun dalam ekonomi yang mendesak. Nah, sehingga besar peluang untuk melakukan kecurangan. Maka oleh karena itu, gaya hidup mewah menjadi salah satu penyebab seseorang cenderung melakukan perilaku korupsi. Kemudian ada pengaruh love of money terhadap kecenderungan perilaku korupsi. Nah, pengujian yang telah dilakukan memberikan kecenderungan perilaku koruptif. Nilai signifikansi sebesar 0,00, angka ini berada di bawah 0,05, yang artinya love of money itu berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku korupsi dengan nilai sebesar 6,337. Nah, pengaruh love of money terhadap kecenderungan perilaku korupsi itu bersifat positif. Nah, artinya apabila seseorang memang cinta terhadap uang, maka akan berdampak pada meningkatnya kecenderungan perilaku korupsi pada orang tersebut. Nah, hal ini juga telah dibahas dalam penelitian Husno Roshidah tahun 2019 yang menyatakan bahwa love of money memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan korupsi. Nah, apabila seseorang memiliki love of money yang besar, maka ia akan cenderung melakukan segala tindakan demi mendapatkan uang, termasuk dengan cara yang salah, khususnya korupsi. Nah, mereka beranggapan bahwa uang memiliki kendali atas kehidupan mereka, sehingga cinta mereka terhadap uang menjadi sangat besar. Oleh karena itu, dengan munculnya rasionalisasi yang ditimbulkan oleh perilaku love of money untuk selalu memenuhi rasa cintanya terhadap uang, maka menjadi pengaruh dalam diri seseorang dalam memiliki kecenderungan berperilaku korupsi. Kemudian ada pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan perilaku korupsi. Berdasarkan hasil uji T yang dilakukan diperoleh hasil sebesar minus 8,051 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Nah, pengaruh negatif yang dihasilkan pengujian antara pengendalian internal dengan kecenderungan perilaku koruptif merupakan suatu pertanda bahwa semakin baik pengendalian internal dalam suatu organisasi, maka akan semakin rendah kecenderungan seseorang untuk berperilaku koruptif. Penelitian oleh Taufik pada tahun 2019 juga menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan berperilaku koruptif. Nah, pengendalian internal yang dijaga dengan adanya pengawasan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam organisasi akan menentukan berani atau tidaknya seseorang untuk melakukan kecurangan, karena pengawasan yang baik akan mempersulit ditemukannya celah dalam melakukan hal tersebut. Sedangkan apabila pengendalian atau pengawasan internal tidak optimal, maka akan terbuka celah bagi seseorang untuk berperilaku curang. Hal tersebut terjadi karena adanya kesempatan yang tidak secara langsung diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi internal organisasi. Dengan demikian, pengendalian internal harus dilakukan secara tepat guna mencegah seseorang berbuat curang, terutama korupsi. Kemudian selanjutnya ada pengaruh sistem whistleblowing terhadap kecenderungan perilaku korupsi. Sistem whistleblowing memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan perilaku korupsi, yang berarti bahwa semakin efektif sebuah sistem whistleblowing diterapkan, maka semakin rendah pula kemungkinan individu untuk terlibat dalam tindakan korupsi.
Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme pengawasan yang memungkinkan individu dalam organisasi untuk melaporkan perilaku tidak etis secara anonim dan aman. Sistem ini menciptakan rasa takut terhadap kemungkinan deteksi, yang pada gilirannya akan membatasi peluang bagi individu untuk melakukan korupsi. Jika diterapkan dengan baik, whistleblowing bukan hanya sekedar alat pencegahan, tetapi juga dapat meningkatkan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi, sebagaimana yang telah didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Sohan Haji dan Maulidi pada tahun 2021. Selanjutnya, kesadaran anti-fraud juga berpengaruh negatif terhadap kecenderungan perilaku korupsi. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap risiko dan dampak dari fraud, maka semakin rendah kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Organisasi yang secara aktif memberikan edukasi tentang anti-fraud kepada anggotanya, misalnya melalui seminar, pelatihan, atau kampanye internal, dapat membantu individu untuk lebih memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan korupsi, baik bagi diri mereka sendiri maupun organisasi secara keseluruhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran anti-fraud yang tinggi dapat menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan juga bebas dari perilaku curang. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini, penegakan hukum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan perilaku korupsi. Meskipun penegakan hukum seharusnya berfungsi sebagai pencegah, penelitian ini menunjukkan bahwa banyak individu yang masih enggan mematuhi hukum akibat dari rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri, atau karena mereka merasa hukum yang ada tidak ditegakkan dengan konsisten. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan hukum serta persepsi bahwa hukum dapat dilanggar atau diabaikan juga turut melemahkan pengaruh penegakan hukum sebagai faktor pengendali perilaku korupsi. Oleh karena itu, memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya menjadi suatu langkah penting dalam upaya mengurangi korupsi di masa depan. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berperilaku korupsi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya hubungan langsung antara pemimpin dengan bawahan. Kepemimpinan yang tidak terlibat langsung dengan proses harian karyawan atau tidak aktif dalam membangun interaksi yang kuat dengan bawahannya dapat menyebabkan gaya kepemimpinan menjadi kurang berpengaruh dalam hal pencegahan korupsi. Dengan kata lain, meskipun pemimpin memiliki peran strategis dalam menentukan visi organisasi, namun keberhasilan mencegah korupsi lebih bergantung pada sistem dan interaksi kolektif antara semua tingkat organisasi daripada hanya pada gaya kepemimpinan semata. Untuk saran penelitian yang utama ialah organisasi perlu mendesain kebijakan dan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko fraud di kalangan karyawan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang etis dan transparan. Berikut adalah langkah-langkah dalam mendesain kebijakan dan program pelatihan tersebut. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan anti fraud yang jelas. Yang kedua, identifikasi risiko fraud yang relevan. Yang tiga, pengembangan program pelatihan anti fraud. Yang keempat, pelaksanaan program pelatihan. Yang kelima, pengukuran efektivitas pelatihan dan kebijakan. Yang keenam, ada peran manajemen dalam mendukung program ini. Untuk saran yang kedua, memperkuat sistem pengendalian internal merupakan langkah krusial bagi organisasi untuk melindungi asetnya, memastikan integritas keuangan, dan mencegah kecurangan. Sistem pengendalian internal yang kuat membantu memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan diikuti dengan ketat, serta mendukung efisiensi operasional organisasi. Langkah-langkah untuk memperkuat sistem pengendalian internal, yang pertama ialah membangun lingkungan pengendalian yang kuat, yang kedua prosedur pemisahan tugas, yang ketiga audit internal yang berkala, yang keempat sistem persetujuan dan otoritas, yang kelima pendidikan dan pelatihan karyawan. Dengan memperkuat pengendalian internal yang komprehensif, organisasi dapat meminimalkan risiko operasional, mencegah penipuan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem whistleblowing yang transparan terpercaya adalah langkah yang penting bagi organisasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem ini memberikan kesempatan pada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan aktivitas yang melanggar hukum, kode etik, kebijakan organisasi tanpa rasa takut akan pembalasan.
Yang keempat, menciptakan budaya organisasi yang positif dan etis adalah kunci untuk mendorong lingkungan kerja yang produktif, berintegritas, dan berkelanjutan. Budaya semacam ini tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawan, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan, kepercayaan pemangku kepentingan, serta membantu mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Dengan menciptakan budaya organisasi yang positif dan etis adalah fondasi penting untuk keberhasilan jangka panjang organisasi. Ini tidak hanya membangun lingkungan kerja yang produktif dan harmonisasi, tapi juga melindungi reputasi perusahaan dan menarik talenta berkualitas dan memastikan bahwa hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Maka kesimpulan dari kelompok kami untuk review artikel kali ini yakni kami menegaskan bahwa baik faktor individu maupun faktor organisasi itu secara signifikan memengaruhi kecenderungan seseorang untuk berperilaku korup. Faktor individu yakni seperti flexing, gaya hidup, dan cinta akan uang yang dimana itu memiliki korelasi positif dengan kecenderungan korupsi. Artinya individu yang cenderung memperlihatkan kekayaan, memiliki gaya hidup mewah dan memiliki kecenderungan untuk menghargai uang lebih dari segalanya, lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku korup. Hal ini menunjukkan bahwa adanya motivasi pribadi dan tekanan sosial itu dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan yang tidak etis demi mempertahankan citra atau gaya hidup mereka. Nah, organisasi itu dapat melakukan pengendalian terhadap aspek individu nih dengan melakukan pelatihan dan seminar terkait bahaya flexing, pengendalian gaya hidup, dan dampak mencintai uang secara berlebihan. Lalu organisasi juga bisa melakukan pemantauan terhadap skor kredit karyawan sehingga dapat mengetahui bagaimana gaya hidup dan kebiasaan karyawan tersebut. Di sisi lain, ada faktor organisasi seperti efektivitas pengendalian internal, sistem whistleblowing, dan kesadaran anti fraud yang dimana menunjukkan pengaruh negatif terhadap kecenderungan perilaku korup. Nah, penelitian ini menemukan bahwa semakin baik pengendalian internal yang diterapkan di suatu organisasi, maka semakin kecil kemungkinan karyawan tersebut untuk berperilaku korup. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengendalian yang ketat dan transparan itu dapat mengurangi ruang bagi individu untuk melakukan fraud. Selain itu, adanya keberadaan sistem whistleblowing yang efektif dapat memberikan perlindungan bagi karyawan untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan konsekuensi yang negatif, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan etis. Lalu, menanamkan budaya anti korupsi secara menyeluruh. Di mana selain menanamkan budaya anti korupsi, maka organisasi juga harus membentuk suasana kerja yang baik agar muncul budaya kerja yang jujur dan terbuka. Dan terakhir, variabel penegakan hukum dan gaya kepemimpinan belum cukup untuk mendorong seseorang itu berperilaku korup. Nah, penelitian yang kami review ini juga memiliki keterbatasan, yakni di mana data yang dikumpulkan itu lebih banyak berasal dari responden yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga penelitian ini tidak dapat mewakili karyawan di Indonesia secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.